Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufan Tegar Ardiansyah dari kelas 12 MIPA 5 absen 35. Di sini saya akan menerangkan video pembelajaran tentang stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional. Keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara hari ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976 di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetya bagi ikrar tersebut. Nah, apa maksud nama Eka Prasetya Pancakarsa? Nah, Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. Yang kedua, mencintai sama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain dan tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. Yang kelima, yaitu suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR. Akhirnya, pada 21 Maret 1978, rancangan P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 2/MPR/1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk Komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani. Sebagai badan pelaksana dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 BP7 yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintahan Orde Baru. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Nah, setelah P4 menjadi TAP MPR dan dilaksanakan, selanjutnya Orsospol yang diserahkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas Pancasila dan organisasi yang dikenal dengan sebutan asas tunggal. Gagasan asas tunggal ini disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan rapat pimpinan ABRI Rapim ABRI di Pekanbaru Riau tanggal 27 Maret 1980 dan dilontarkan kembali pada acara ulang tahun Korps Pasukan Sandiuda Kopasanda di Cijantung, Jakarta 16 April 1980. Gagasan asas tunggal ini pada awalnya menimbulkan reaksi yang cukup keras dari berbagai pimpinan umat Islam dan beberapa purnawirawan militer ternama. Meskipun mendapat kritikan dari berbagai kalangan, Presiden Soeharto tetap meneruskan gagasannya itu dan membawanya ke MPR. Melalui sidang MPR asas tunggal, akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu TAP MPR nomor 2/1983. Kemudian pada 19 Januari 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang nomor 3/1985 yang menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka. 4 bulan kemudian, pada tanggal 17 Juni 1985, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 8/1985 tentang Ormas yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Sejak saat itu, tidak ada lagi Orsospol yang berasaskan lagi selain Pancasila. Semua sudah seragam. Demokrasi Pancasila yang mengakui hak hidup Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk
mematikan kebinekaan, termasuk memenjarakan atau mencekal tokoh-tokoh pengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Apabila saya ada kesalahan dalam tutur kata lisan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.